Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan Hamas melanggar kesepakatan. Namun, kelompok Palestina itu membantah dan balik menuding Israel. Dalam rilis resmi, Israel membeberkan dalih kembali meluncurkan operasi yakni menumpas Hamas dan membebaskan para sandera. Namun, para pengamat punya penilaian lain bahwa motif Israel sebenarnya amat culas. Mereka berpendapat serangan Israel untuk menguasai penuh Gaza. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menilai Israel belum mencapai tujuan dan meraih kemenangan dalam perang kali ini. Tujuan Israel dalam perang adalah melenyapkan kelompok Hamas, tetapi yang terjadi Hamas masih kuat posisinya, ujar Yon saat dihubungi Indonesia.com, Selasa, 5/12. Salah satu bukti Hamas masih kuat yakni mereka bisa bernegosiasi untuk mengatur jumlah tawanan yang dibebaskan dari Gaza. Setali dengan pernyataan Yon, pemerintah Israel juga melarang pejabat merayakan pembebasan para sandera ini. Perayaan itu bisa dianggap sebagai dukungan terhadap Hamas. Pertukaran sandera atau tawanan ini merupakan bagian dari gencatan senjata yang dimulai 24 November. Kesepakatan damai ini hanya bertahan selama 7 hari dan berakhir pada 30 November. Setelah berakhir, Israel menggempur habis-habisan Gaza di utara dan selatan. Mereka juga meminta warga di selatan untuk pindah. Sebelumnya Israel mengusir warga Gaza Utara untuk berpindah ke selatan. Kini, wilayah selatan masuk sebagai arena perang, padahal padat penduduk. Yang harus kita perhatikan adalah displacement dari utara ke selatan itu memaksa penduduk Gaza mendekati perbatasan, Rafah, ujar Yon. Yon menduga jika perbatasan Rafah dibuka kemungkinan memicu gelombang pemindahan secara besar-besaran. Tentu ini yang diinginkan Israel untuk mengosongkan Gaza dan menguasai secara total, lanjut dia. Menyoal ambisi Israel, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga pernah menyatakan pandangan serupa. Retno mengatakan apa yang terjadi di Gaza adalah kelanjutan tindakan Israel yang ingin menghilangkan Palestina. Apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini, namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina, sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina, kata Retno saat konferensi pers virtual. Pada 23 November, di kesempatan terpisah, Yon juga menyebut agresi Israel sejak 7 Oktober memang untuk melanjutkan aneksasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Israel sempat menduduki Gaza pada 1967 hingga 2005. Kemudian pada 2006, Hamas menguasai wilayah itu usai menang dalam pemilihan umum, pemilu, Palestina. Sejak 2006 hingga sekarang, Hamas menguasai daerah kantong tersebut, melakukan serangan dan ingin mengosongkan Gaza. Dari situ, Israel bisa menduduki kembali wilayah Gaza, ujar Yon pada 23 November. Tak lama setelah meluncurkan agresi, Israel mengepung total Gaza. Sejalan dengan agresi ini, ex-menteri dalam negeri Israel Ayelet Sheikh mengungkapkan solusi krisis di Gaza yakni mengusir 2 juta warga dari daerah kantong itu. Dia mengatakan negara-negara lain harus menerima pengungsi dari Gaza. Kami perlu 2 juta orang untuk meninggalkan Gaza. Itulah solusi untuk Gaza, kata Sheikh pada Rabu, dikutip Middle East Eye. Melihat kekejaman Israel di Gaza, Profesor Hubungan Internasional St. Anthony College di Oxford, Avi Shlaim, mengatakan pemerintahan Zionis lebih memilih tanah daripada perdamaian. Shlaim menganggap upaya perdamaian tak bisa sejalan dengan aksi pendudukan, sementara Israel terus memperluas okupasinya. Israel melalui tindakannya telah menunjukkan bahwa mereka tak tertarik punya mitra perdamaian dengan Palestina karena mereka ingin mempertahankan kendali atas wilayah tersebut, ungkap dia pada akhir Oktober lalu, dikutip The Wire. Untuk mewujudkan solusi damai di Palestina, pihak-pihak terkait harus saling bernegosiasi. Palestina sementara itu dikuasai 2 entitas yang berbeda yakni Hamas di Gaza dan pimpinan. Namun, menurut Shlaim, Israel menolak Hamas sebagai salah satu mitra damai sekaligus penguasa Gaza. Israel keberatan terkait narasi yang beredar jika ingin berdamai dengan Palestina maka harus bernegosiasi dengan Hamas. Jika mereka bernegosiasi artinya semua pihak mengakui solusi politik sebagai upaya damai konflik di Palestina. Ini berarti, Israel juga mengakui dan menganggap Hamas punya daya tawar yang sama. Israel, kata Shlaim, lalu memilih solusi militer untuk menyelesaikan konflik di Palestina.
Apa yang kita saksikan hari ini, hari demi hari, di Gaza adalah Israel bergerak menuju pembersihan etnis dan genosida, ucap Sleim.